Mari kita lanjutkan perayaan ini dengan sama-sama saling mendoakan, menguatkan ya dimanapun kita berada. Lalu kemudian hari ini Pastor akan berangkat ke Makupana. Saya terus sedikit dulu ke Posupon dan Sorako ya. Jadi Makupana belok-belok kiri, terus ya. Saya terus sedikit ke kampung halaman. Ya. Nah memang kita yang dirindukan baik oleh kamu semua. Kamu mau pulang kampung halaman, tapi sabar, semua ada waktunya. Maka mari kita lanjutkan perayaan ini dengan penuh syukur. Nanti pada saat kamu belajar, saya pamitnya, itu ya kelas 1 ya. Ya kamu belajar baik-baiknya supaya jadi pastor yang baik juga. Kelas 2 ya. Ya belajar ya. Terima kasih kamu juga jadi pastor yang baik. Kelas 3 ya belajarnya supaya jadi bapak yang baik. Tidak ya, pasti jadi pastor yang baik. Ya media, apalagi yang paling disayang oleh pastor kami media. Sama dengan presiden disayang oleh pastor kami. Itu saja, mari kita sejenak di hadapan Tuhan. Nah, ya, Dr. Ika seperti kata pengantar tadi, dan syukur kepada Allah karena beliau masih menyempatkan diri untuk memisai kita. Nah, sekarang dari saya berangkat yang betul dibakti agak buru-buru nanti jadinya. Dan sabda Tuhan yang kita ingatkan baru saja itu dari bacaan ini sabda celaka. Itu kebalikan dari sabda bahagia. Sabda bahagia, tapi Yesus juga pernah mengungkapkan sabda celaka. Tetapi bahagia itu lawannya juga bukan hanya celaka, tetapi kesedihan. Biasanya orang yang berpisah itu kalau normal ya sedih, bukan gembira. Maka biasanya memang kita tidak bisa berharap kalau ada tangisan di sela-sela atau di episode perpisahan. Apalagi kalau orang yang pergi adalah orang yang meninggalkan kenangan yang kemudian kita hayati sebagai kenangan yang bagi kita memberi pelajaran yang berharga. Saya sering kalau buat Pastor Richard, karena Pastor Richard sudah memberikan tentang saya ketika perpisahan waktu itu. Saya mengenal Pastor Richard itu di tahun tabisan. Waktu itu kami sedang di Top dan beliau tabisan di Kota Makassar, salah satu paroki waktu itu. Lalu berjumpa lagi ketika beliau diutus studi bahasa Inggris. Nah, di fakultas yang sangat disegani dan dikagumi dan dicari-cari, sangat ada fakultas bahasa Inggris. Itu fakultas yang paling unggul untuk bahasa Inggris. Dan waktu itu kami sepakat. Lalu apa yang terjadi dalam pengenalan bersama beliau, kami studi dan beliau studi. Kami merasakan beliau pastor. Banyak hal yang saya pelajari dari beliau, sikap humoris sama. Tetapi yang paling penting soal kedisiplinan, saya pertama kali berjumpa dengan orang yang paling rapi dan bersih kamarnya. Di buku-bukunya itu tertata rapi dan sangat bersih kamarnya. Maka kita kalau masuk kamarnya tidak akan pernah berani pakai sandal. Itu kurang layak kalau kita pakai sandal masuk kamar beliau. Sangat bersih. Dan semua pastor yang saya kenal dan prater yang saya kenal, beliau paling bersih dan rapi bukunya. Dan tidak ada orang yang membersihkannya. Pastor studi itu membersihkan sendiri. Dan yang kedua,
saya paling sering datang ke kamarnya cari fotos waktu jadi brother. Dan betapa beruntungnya saya karena walaupun kadang-kadang tidak ada fotonya, beliau usahakan supaya foto itu yang saya cari ada. Ya, entah bagaimana caranya diadakan. Dan yang ketiga, saya yang paling sering meminjam motornya menggunakan dengan segala macam kebutuhan. Terakhir ketika saya kesusahan untuk mencari calon pengantin abang-abang ya untuk latihan kisah untuk kami diakon, saya meminta kepada beliau dicarikan seorang mahasiswi untuk dipasangkan dengan brother dalam misa perkawinan. Dan beliau mencarikan mahasiswi yang sangat cantik menurut saya. Saya berkata, waduh, jangan sampai ini godaan terbesar sehingga jangan-jangan nanti calonnya ini akan keluar dari Bapak. Saya tidak ingat, tapi memang satu orang di antara kami kemudian keluar di akhir tahun. Dan saya kira bukan karena Bapak Richard, itu kembali pada diri sendiri ya. Dari pengenalan saya dengan Bapak Richard, bagi saya adalah pengenalan yang luar biasa dan istimewa. Karena dari beliau saya belajar banyak hal, meskipun saya tidak bisa mencapai tahap beliau. Soal kebersihan dan kerapian, saya belum bisa mencapai tahap beliau. Buktinya apa? Anak-anak kalau masuk di kamar saya adik-adik, ya ada yang akan sedikit kotornya kan ya lupa lepas alas kakinya. Itu buktinya. Saya belum mencapai tahap itu. Yang kedua soal ringan tangan, bukan ringan tangan begini ya. Kesediaan dan kerelaan menolong bagi yang meminta bantuan yang saya alami teristimewa ketika jadi brother dan bahkan jadi pastor. Saya kalau kadang-kadang singgah di Makassar lewat kamar beliau minimal mencari apa yang bisa dibawa pulang ini, entah anggur atau makanan dalam perjalanan menuju tempat tugas. Adik beliau selalu mengusahakan kalau kita cari deh, ada kan? Selalu ada. Ringan tangan dalam arti susah menolong dan mengusahakan yang terbaik bagi siapapun yang dijumpai. Maka dari pengalaman personal saya secara pribadi, saya yakin dan percaya saudara-saudari, apalagi yang di dapur ya, pasti punya pengalaman personal dengan beliau. Dan istimewanya kita di seminari, sejauh yang saya alami, saya pernah diparoki dengan umat 6.000-an umat, dan kami ada 2 pastor. Jadi kalau satu pastor berbanding dengan 3.000 jiwa. Di seminari istimewa karena apa? Satu pastor itu berbanding dengan 20-an sampai 30-an seminaris. Maka itu sangat istimewa menurut saya. Kalau kita di paroki, tidak semua orang itu mungkin pernah berbicara dengan pastor parokinya, atau bahkan hanya satu kali sampai pastor parokinya pindah. Paling hanya kelihatan waktu bisa. Tetapi pembicaraan secara pribadi, personal, itu adalah pengalaman yang langka. Sangat istimewa kalau terjadi lebih dari satu kali. Maka saya rasa perjumpaan kita sampai hari ini dengan Dr. Richard adalah pengalaman-pengalaman yang sangat istimewa. Hari ini Yesus karena menganggap Betsaida, Korasi, dan Kapernaum itu istimewa, ibaratnya seminaris yang istimewa, diberikan malah sabda celaka. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari berkat, tidak mensyukuri berkat yang ada pada mereka dalam arti kedekatan dengan Yesus. Barangkali setelah Dr. Richard pergi, kita baru menyadari bahwa ternyata apapun yang disampaikan oleh beliau di balik
segala perjumpaan kita secara personal maupun bersama dengan beliau selalu pasti ada maksud baik, tidak pernah ada maksud jahat untuk mencelakakan kita. Maka kita istimewa dalam hari-hari kita bersama Pastor Richard, dan semoga kita menyadari keistimewaan itu, membawanya dalam syukur kita, dan semoga kita yang dalam proses formasi ini pada akhirnya menjadi orang yang dibanggakan karena belajar dari pengalaman diistimewakan masuk dalam seminar ini, dan pengalaman kita bersama beliau mungkin ada teguran yang bagi kita waktu itu menyakitkan, tapi setelah direnungkan dan direfleksikan ternyata ini untuk kebaikan saya. Maka kalau kita berpisah dengan Pastor Richard pada hari ini, saya kira kita tidak berpisah secara abadi, dalam arti tidak ada yang membekas, karena kata pepatah Latin mengatakan tempus fugit amor manet. Artinya apa istilah? Waktu berlalu pasti berlalu, ada pasti juga akan mati seperti saya. Waktu berlalu pasti berlalu waktu, tetapi yang tinggal adalah cinta kasih, amor manet. Kita pasti berpisah dengan Pastor Richard, dan sepertinya hari ini kita berpisah, tetapi beliau meninggalkan cinta kasih dalam segala perjumpaan kita dengan beliau. Maka kalau ada yang menangis, ya silakan nangis. Ya, Kak Sofi, jangan ditahan-tahan kalau menangis. Kami sudah siapkan anu di belakang. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, secara khusus pada hari ini kami mohon berkat dan rahmat-Mu dalam rencana perjalanan dari Pastor Richard yang kami kasihi, sehingga semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati Pastor Richard dan seluruh rombongan dalam perjalanan menuju kampung halaman dan juga tempat perutusan yang baru. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk mendengarkan sabda, bantulah kami menghayati iman yang kami anut agar memperoleh kehidupan kekal dari Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Pertama, bersyukur kepada Tuhan semuanya. Yang kedua, Romo Rektor dan para staf, terima kasih untuk semuanya juga. Dan Pastor Petrus, terima kasih untuk renungannya. Memang begitulah adanya, ya, terutama yang tadi latihan kisah perkawinan itu sudah benar. Lalu yang berikut para seminaris, terima kasih semuanya. Ya. Sekali lagi kelas 3 itulah model. Kelas 3 sudah salah, ya biasanya memang mungkin kelas 1 tidak akan ikuti, tapi biasanya lebih banyak yang ikuti. Lalu untuk Kak Sofi dan rekan-rekan teman-teman, terima kasih juga semuanya, ya.
Mak Nona, Mak Ida, terus Mak Efri, Mak siapa lagi tadi? Mak Adel, Mak Dewi, Mak Andre, Mak Edi, apa lagi Mak Yasin dan Mak Adel. Ya, terima kasih semuanya. Apa-apa kok dibagi begitu toh, sopan apa-apa. Itu saja, dan yang terakhir ya, mohon maaf untuk semua yang kurang berkenan ya, dan lain kali, lain waktu kita berjumpa lagi. Kalau pastor datang boleh diterima ya, terutama kalau boleh berbola dulu, karena itu memang yang bicara lapangan bola, tidak ada yang lain ya. Mari kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudara senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.